Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para asatid, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dalam setiap urusan kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan bahasan kita mengawali surat Al-Fajr. Surat Al-Fajri yang artinya adalah waktu fajar. Dalam surat ini, di antara tema yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bahas adalah tentang watak manusia, tabiat, yang kalau dikasih nikmat merasa disayang, dimuliakan oleh Allah, dan kalau dikasih ujian, kesempitan, merasa tidak diperhatikan oleh Allah. Kalau dikasih banyak kemudahan, maka mereka menganggap bahwa Allah sayang. Kalau dikasih kesempitan, kekurangan, kemiskinan, menganggap bahwa Allah tidak sayang. Padahal Allah sudah menjelaskan, kadang Allah memberikan kesulitan bukan karena Allah itu tidak sayang, justru karena Allah sayang. Kadang Allah memberikan kemudahan, kekayaan bukan karena Allah sayang, tapi justru karena Allah tidak sayang.
sehingga bagi kita melihatnya ya model sekilas begitu. Kemudian dalam ayat ini juga, dalam surat ini juga masih menceritakan tentang perumpamaan yang Allah angkat kisahnya Fir'aun. Serta keadaan manusia yang senang untuk mengumpulkan dan menumpuk-numpuk kekayaan. Ada 30 ayat dalam surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dimaknai, aku memulai surat ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya adat Allah, kebiasaan Allah. Kenapa kita kalau memulai sesuatu yang baik disuruh memulainya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, enggak yang lain gitu, Yasin kayak gitu, atau surat yang lain. Ini ulama bahasanya begini, iktidaan bi kitabillah, ngikutin Al-Quran. Jadi kenapa kita selalu diperintah memulai segala sesuatu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim? Ya karena ngikutin Al-Quran, agar setiap apa yang kita lakukan itu selalu ada rujukan, ada dalilnya, dan ada tuntunannya. Kenapa ngikutin Quran? Sebab Allah dalam Al-Quran setiap memulai sesuatu, memulai surat, selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat yang tidak pakai Bismillah, yaitu surat Taubat atau Baro'ah. Berarti kalau ada 114 surat yang tidak diawali dengan Bismillah hanya satu. Berarti jumlah Bismillah dalam Quran adalah 113, tapi tertutupi. Artinya jumlahnya tetap akan 114. Mana? Bismillah yang ada pada surat An-Naml. Waktu Allah menceritakan Nabi Sulaiman bikin surat untuk Ratu Bilqis. Bunyinya begini, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Sesungguhnya ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha. Allah ta'lu alayya, jangan sombong kepadaku. Waktuni muslimin, datanglah kamu kepadaku dengan berserah diri, jadi orang Islam. Nah, akhirnya ada Bismillahirrahmanirrahim tuh kalimat itu. Maka tetap berarti jumlahnya 114 sesuai dengan jumlah surat. Nah, Nabi Sulaiman akhirnya ngajarin kita. Sama, beliau juga memulai sesuatu yang baik dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu Ratu Bilqis mendengar, melihat bahwa di tempat tidurnya ada surat, dan dia mendengar ada seorang raja yang luar biasa. Dia nanya semua sama menterinya, apakah kalian pernah kenal dengan namanya Raja Sulaiman? Kalau orang barat nyebutnya Solomon, the king of Solomon. Padahal Sulaiman. Ada yang bilang gini, wahai ratu, kami mendengar Sulaiman tuh raja yang hebat, kaya, suka menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Akhirnya Ratu Bilqis sebelum dia datang, dia ngirim hadiah untuk Nabi Sulaiman. Puluhan ekor unta diisi dengan emas, permata, perak, kain sutra, segala yang berharga dikirim tuh oleh Ratu Bilqis, bawa ke Nabi Sulaiman sebagai hadiah, sekaligus sebagai peringatan kepada Sulaiman, jangan macam-macam ke saya. Tapi begitu barang bawaan itu nyampe di Nabi Sulaiman sebagai hadiah, Nabi Sulaiman nolak. Apa-apaan ini? Pakai ngirim barang-barang model begini. Saya enggak butuh. Apa yang saya miliki itu jauh lebih banyak daripada yang kamu punya. Kalau Ratu Bilqis mungkin dia harus menambang emas rakyatnya tuh. Kalau Nabi Sulaiman kan tinggal nyuruh jin untuk nyelam ke dasar lautan, ngambil permata, masuk dalam bumi, ngambil emas segala macam, kan gampang. Artinya hari itu Nabi Sulaiman adalah orang yang paling kaya. Kata Nabi Sulaiman, ya pakai dibawain begitu, saya mah lebih banyak punya. Itu yang menyebabkan Nabi Sulaiman bilang, Allah ta'lu alayya, jangan macam-macam sama saya. Mentang-mentang punya, kaya, saya lebih banyak punya. Nah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena itulah dulu waktu saya dikasih Bismillahirrahmanirrahim itu,
kalau kita akan menghadapi orang yang sombong, orang yang zalim, orang yang kita takutin karena mungkin pengaruhnya, atau karena fisiknya, atau karena kejahatannya, ya tinggal baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, tahan napas. Jadi sebelum kita bertemu dengan orang itu, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, tahan napas. Nah, itulah kemudian diajarkan Nabi Sulaiman tuh nulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah kalimat yang jadi pegangan orang mukmin ketika melintasi jembatan atau sirat. Kemudian ayat yang pertama, wal fajri, demi waktu fajar. Wawunya berarti waw qasam, sumpah. Ya, ayat surat sebelumnya tuh banyak Allah sumpah tuh. Ada wasamsi, ada waduha, ada walaili tuh. Nah, ini Allah sumpah wal fajri, demi waktu fajar. Kapan sih waktu fajar? Waktu fajar itu ditandai dengan munculnya benang putih di sebelah timur. Jadi garis putih, bentang tuh garis putih. Dan makin kemari makin lebar, makin lebar, makin lebar, makin gede. Nah, itu namanya fajar disebutnya. Fajar ada 2, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Fajar kazib ada warna putih di sebelah timur, tapi nanti hilang lagi. Orang suka nandainnya dengan azan awal. Ya, kalau dulu kan ada azan awal tuh. Jadi 2 kali azan biasanya subuh tuh. Di kita kan sudah nggak dipakai. Nanti dibilang muadzin keder. Muadzin keder belum waktu udah azan. Padahal dulu itu namanya pada saat fajar kazib, bentangan putih hilang lagi, itu di situ namanya azan awal, bangunin. Nah, kemudian fajar sodik nih, menjelang masuk waktu subuh, ada benang putih yang kemudian makin gede, makin gede, makin gede. Nah, itu namanya fajar sodik disebutnya. Beneran makanya, fajarnya beneran maksudnya, karena makin siang. Pada waktu Allah membahas tentang puasa, Allah bilang begini, kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad khaytul abyad min khaytil aswad minal fajri. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Itu maksudnya kalau kita sahur, kalau sudah waktunya putih tuh masuk waktu subuh fajar, oh berarti harus berhenti karena sudah dimulainya waktu puasa. Maka akhirnya kata ulama, puasa itu
dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu batasan puasa begitu. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu waktu puasa. Karena fajar yang muncul pada waktu itu adalah fajar yang akhirnya menjadi siang. Itu menurut satu pendapat. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ada lagi ulama yang mengartikan demi waktu fajar itu fajar di hari terjadinya kiamat. Jadi nanti terakhir di mana terjadinya kiamat muncullah fajar itu, tapi akhirnya fajar itu tidak lagi membesar cahayanya. Kenapa? Karena mataharinya nanti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya orang tidak lagi mengalami waktu fajar. Jadi ditandai kiamat itu diantaranya malam tuh lama, bener malam. Karena si fajarnya kagak datang-datang. Kenapa fajarnya nggak datang-datang? Karena fajarnya sumbernya dari cahaya matahari, dan mataharinya sudah dimasukin gerasi. Kata matahari sama bulan gini, ya Allah besok saya tidak akan muncul lagi. Kata bulan, idem, ya maksudnya sama sama matahari, nggak mau keluar lagi. Jadi lama tuh waktu malam, sehingga orang yang ibadah di waktu itu, kok malam lama bener ini. Nah, itulah pertanda di mana akan terjadinya kiamat. Begitu muncul matahari, dari sebelah barat. Ditungguin lama matahari tidak muncul gitu. Di sebelah barat munculnya. Nah, baru dah di situ tutup oleh Allah pintu taubat. Pintu taubat ditutup oleh Allah, pintu yang panjangnya 500 tahun ditutup oleh Allah. Berarti manusia kalau sudah begitu tidak lagi diterima taubatnya. Kenapa? Pintu taubatnya sudah ditutup. Nah, setelah pintu taubat ditutup, kemudian baru tuh proses terjadinya namanya kiamat kubro, kiamat yang besar. Demi fajar. Nah, Allah bersumpah dengan fajar karena itu penting, berarti menggambarkan hidup yang diawali dari pagi, siang, sore, malam. Itu rentang waktu yang kita hadapin setiap hari. Muter gitu itu. Dijadikannya matahari sebagai penanda akan datangnya siang. Sehingga kata Allah bilang, kalau seandainya aku jadikan siang itu selamanya siang aja, nggak ada malam, gimana kira-kira? Kalau siang aja semuanya tuh, maka bumi akan mendidih. Ya kita kagak bisa itu. Kalau panas
Kalau seandainya Allah tidak menjadikan malam, Allah menjadikan seluruhnya malam aja, nggak ada siang, maka bumi akan beku. Makanya kan kalau di mana tuh di kutub utara tuh, Rusia kesonoin belah sono, itu kan matahari sebentar doang lewatnya. Habis sahur buka. Atau kadang-kadang lama bener nggak buka-buka karena waktu siangnya panjang, kadang waktu malamnya yang panjang, jadi nggak stabil. Makanya kita alhamdulillah ada di garis katulis tiwa yang ada siang, putarannya tuh stabil. Ya puasa ya cocok begitu. Nah, pesan dari ayat ini yang pertama, wal fajri, adalah hidup kita itu diawali dengan sesuatu yang tidak tahu. Gelap itu ibarat tidak berilmu. Kemudian mulai itu cahaya dikit keluar, dikit sampai besar. Akhirnya semua benda bisa terlihat dengan jelas. Maka cahaya itu, kata ulama, sumber ilmu. Kalau orang tidak belajar, tidak punya ilmu, ibarat dia hidup dalam kegelapan. Sama, cahaya itu juga dianggap iman oleh Allah. Kalau orang beriman berarti hidupnya terang dengan cahaya iman, dengan amal soleh. Sementara kalau tidak beriman atau banyak melakukan kejahatan, seolah-olah dia hidup dalam kegelapan. Maka hadis Nabi bilang, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hindari perbuatan zalim, karena perbuatan zalim akan menyebabkan gelap di hari kiamat. Mukanya gelap, badan gelap, harinya gelap. Oh, pokoknya serba gelap. Nah, api neraka itu kan, di neraka gelap. Kalau kita bayangkan yang namanya api, ya setidaknya kan terang sekelilingnya karena ada api. Ternyata api neraka itu hitam, pekat, jadi gelap. Saking panasnya sampai hitam api neraka. Kemudian ayat kedua, walayalin asrin, demi malam yang 10. Nah, ini menjelaskan tentang bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, ini hari istimewa juga namanya. Zulhijjah, ya, dimana kemudian kita maknai dengan bulan haji. Orang Sunda nyebutnya Rayagung, hari raya yang agung gitu. Jadi Idul Adha itu namanya Idul Akbar, hari raya yang besar, ya Rayagung tadi. Idul Fitri itu dianggap Idul Asgor, hari raya kecil. Padahal kita kira-kira nih nyiapin untuk Idul Fitri dengan Idul Adha banyakan mana? Kalau Idul Fitri mah ya Allah apa aja, beli baju baru,
kadang rumah dibaruin, ya, makanan banyak, persiapannya pokoknya luar biasa. Padahal hari raya kecil. Sementara Idul Adha nggak ada tuh. Saya pernah lihat tuh orang ibu-ibu ribut, kita bikin kue nastar, kita bikin ini itu, mau apa? Idul Adha. Nggak ada. Ya paling ngeributinnya beli areng, panggangan, padahal belum tentu dibagi sama panitia. Ngarep, udah beli duluan. Padahal itu hari raya yang besar, Idul Adha itu. Di mana letak perbedaannya? Karena Idul Adha itu dibarengi dengan pelaksanaan ibadah haji. Kan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu kan bulan-bulan yang sudah diketahui. 3 bulan nih ibadah haji ini. Syawal, Zulqa'dah, puncaknya Zulhijjah. Ini namanya miqat zamani. Ya kan kalau haji ada namanya miqat makani dan miqat zamani. Miqat zamani waktu pelaksanaan ibadah haji berapa bulan? 3 bulan. Rentang waktunya dari mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau miqat makani ngambil star untuk pakai kain ihram. Ada di Bir Ali, ada di apa namanya Zulhulaifah, ada 4 tempat ngambilnya. Nah, itu namanya miqat makani. Jadi Syawal artinya peningkatan tuh. Zulqa'dah artinya bulan perbekalan. Kenapa? Mau masuk Zulhijjah untuk ibadah haji. Maka dengan adanya ibadah haji, peristiwa berkorban, melontar, wukuf, itu peristiwa besar semuanya. Maka ibadah haji disebut dengan hari raya yang besar. Makanya hari tasriknya kan banyak kalau dia. Dari mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13. Orang masih takbir. 10 sampai 13 itu takbir. Lah kalau Idul Fitri mah kalau udah selesai pulang sholat Idul Fitri beres, lebarannya habis. Selesai Idul Fitri, kita pada sholat Idul Fitri pulang, udah nggak boleh takbir lagi, udah beres. Iya. Ya artinya kalau kagak pulang kampung, kagak kemana-mana, ya kagak rame Idul Fitri. Ini cuman begitu doang. Jadi makanya dianggap sebagai hari raya besar. Artinya boleh berkorban di tanggal 10, kalau tidak di tanggal 11, tanggal 12 atau tanggal 13. Nah, korban yang tanggal 13 itu sisa. Nungguin murah lagi kambingnya. Udah sisa pilihan orang. Nah, daripada kagak laku kata tukang kambing. Nah, hari yang ke-10 itu ini menandai akan
Allah bersumpah karena hari-hari itu menjadi hari raya yang spesial. Kenapa? Puncak ibadah hajinya tanggal 8 Zulhijjah, jamaah diberangkatkan menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf tanggal 8. Begitu tanggal 8 berangkat menuju Arafah, tanggal 9 wukuf, pelaksanaan wukuf. Sore udah harus berangkat lagi menuju Muzdalifah, diangkut lagi menuju Muzdalifah untuk ngambil batu persiapan jumroh. Begitu kemudian tanggal 9, tanggal 10 pagi udah nyampe di Mina. Masuk tenda tuh di Mina. Nah, langsung dari situ berangkat untuk melontar jumroh. Masih pakai kain ihram. Jadi kain ihram kan dipakai dari tanggal 8 tuh. Nggak pakai celana tuh Pak, 5 hari orang pakai celana. Hanya pakai kain ihram. Tanggal 8 tuh udah. Nah, begitu tanggal 10 melontar jumroh yang pertama, namanya jumroh Aqobah. Ula, Wusta, Aqobah. Ini dilewatin 2 set. Nah, lontar yang terakhir namanya Aqobah, penutup. Habis melontar jumroh, kemudian tahallul awal namanya, tahallul awal. Berarti pulang di tanggal 10 itu ke tenda sudah boleh ganti baju, pakai celana ada tuh, baru ketemu kolor di situ tuh. Karena dari tanggal 8, 9 tuh kita 2 hari itu kita tidak pakai kolor, begitu tanggal 10 udah boleh tuh. Nah, tanggal 11 balik lagi ngelontar jumroh lagi, 3-3-nya kan, Ula, Wusta, Aqobah, 7 tuh. Nah, nanti tanggal 12 kalau yang ngambil namanya nafar awal balik ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah namanya. Tawaf bubar dari Arafah, dari Mina. Nah, ada yang ngambil tanggal 13 terakhir pelaksanaan Idul Adha itu tanggal 13, berarti nafar sani namanya. Nginep lagi semalam di situ di Mina. Tapi kita rata-rata kan ngambilnya selalu tanggal 12. Udah pengen pulang. Nah, setelah itu tawaf ifadah, kemudian kita tahallul besar namanya, sa'i tahallul besar. Udah boleh. Nah, kalau tadi itu yang pertama mah kan halal tuh, yang tadinya haram kecuali hubungan suami istri. Nah, kalau sudah tahallul yang kedua mah udah boleh tuh, belah duren. Nah, itulah kemudian Allah bersumpah dengan hari-hari yang tanggal 10 nih, walayalin asrin. Kemudian wasab'i wal watri, dan yang genap serta yang ganjil. Apa maksudnya? Sab'i itu manusia, witir itu Allah. Karena yang genap dengan yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witro. Allah itu ganjil, seneng yang ganjil-ganjil.
Jadi menjadi sunnatullah itu kita melakukan sesuatu itu ganjil-ganjil. Makanya witir itu namanya sholat ganjil. Sementara genap itu kita makhluknya. Allah itu tidak butuh siapa-siapa. Tapi kalau kita butuh, maka wasabi itu akhirnya menjadi kalimat syafaat. Nah, syafaat itu artinya pendampingan terhadap terdakwa. Jadi asalnya kita sendiri, begitu dapat syafaat berarti didampingi. Nah kalau kita banyak dosa, kan kata Nabi begini, yang namanya syafaat itu adalah permohonan ampunan kepada umatku yang berbuat dosa besar. Jadi yang butuh syafaat Nabi itu orang-orang yang punya dosa besar, butuh pendampingan. Kenapa? Kalau nyelonong sendiri nggak ada yang belain, emang siapa lu? Tapi kalau digandeng sama Nabi, nah ini kan berarti didampingin oleh Nabi, nah akan dapat syafaat namanya. Baik pengurangan masa hukuman atau meringankan jenis hukuman atau bebas murni. Makanya syafaat Nabi ada 20 bentuknya, 20 syafaat Nabi. Ada yang syafaat Nabi itu naikin derajat orang. Nih misalkan ini, dia memang punya dosa, tapi dosanya dikikis oleh taubat dan istighfar. Begitu dia masuk surga, misalkan karena amalnya rata-rata nih, amalnya rata-rata, tapi dia senang bersolawat kepada Nabi, ada amalan sunnah yang dia biasakan. Nah, dengan syafaat Nabi naik nih grade-nya, tingkatannya naik. Tadinya surganya itu di bawah, nah naik dia surga tingkat 2. Itu syafaat Nabi. Nah, syafaat Nabi yang paling besar namanya syafaatul uzma. Ngeluarin umatnya yang sudah di neraka jadi masuk surga. Itu namanya syafaatul uzma disebutnya. Syafaat yang agung. Kenapa? Karena bisa ngeluarin manusia tuh, namanya bebas murni. Jadi si terdakwa tuh dihapus kesalahan-kesalahannya. Akhirnya bebas murni. Kenapa? Langsung bisa masuk surga. Nah itu namanya syafaat Nabi. Jadi syafaat itu pendampingan, genap dia. Kalau witir itu kan sendiri. Nah kita mendapatkan syafaat berarti kita akan didampingi oleh Nabi. Kapan? Satu, Nabi dampingin kita pada saat kita ditimbang amal. Umat Nabi, ayo maju tuh. Nih dari Reni Jaya masuk, dia panggil satu-satu tuh, satu-satu panggil. Nabi nyaksiin aja. Makanya nama itu harus bagus. Ya orang dipanggilnya di depan Nabi. Nabi malu kalau umatnya namanya jelek. Pengki. Nama Pengki, kenalan sama cewek Prengki. Maka ahsinu asma'akum, baguskan nama kamu gitu. Karena dipanggil nanti Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan gitu. Maka bin Fulannya pasti disebut.
Ya kan namanya bisa jadi ada yang sama, tapi kan binnya yang berbeda. Dipanggil, mana amalnya, malaikat taikin tuh amal. Nih yang fardu semuanya nih, yang wajib-wajib taikin, bet di timbangan amal. Masih kurang ya Allah, ini masih berat dosanya nih. Ya, cari amalan sunatnya, salat sunat, sedekah sunat, pokoknya amal-amal sunatnya tuh cari, ada nih, taikin lagi. Masih tetap nggak imbang sama dosa. Kata malaikat, udah nih ya Allah nih, lempar doang nih ke neraka. Nabi ngambil sorbannya. Tunggu malaikat, tunggu. Nabi ngambil sorbannya, ditaruh tuh di timbangan kebaikannya. Akhirnya menang. Nah itu syafaat Nabi itu, pendampingan namanya. Dua, Nabi dampingin kita di jembatan, di Sirat. Nabi nungguin, mana ini lama bener, ngesod apa bukan ini jalannya. Nah bagi yang lolos ya Nabi, maka kata Nabi, orang-orang soleh dari umatku itu nggak butuh pertolonganku, kata Nabi begitu. Jadi Nabi menungguin nih yang kelas-kelas berat nih dosanya, umat Nabi tapi dosanya banyak bener. Itu yang akan didampingi itu. Makanya kita disuruh pakai tiket terusan, Pak. Ini kalau masuk ke Dupan itu ada apa namanya? Tiket terusan ya. Kalau tiket terusan kan tinggal begini doang. Jalan gitu. Kalau kagak pakai tiket terusan, Pak, di tiap tempat kudu bayar. Beli tiket lagi, bayar lagi, tiket lagi, bayar lagi, ribet. Nah, ada umat Nabi yang pakai tiket terusan. Dia mah hisab lolos, timbangan lolos, di jembatan lolos, udah mah enak bener. Maka kata Allah, di antara umat Nabi itu ada orang yang masuk surga bigoiri hisab, tanpa hitungan. Wah, kenapa? Punya tiket terusan. Ya memang rada mahal, tapi kan untung, nggak ribet. Mana tiket terusannya? Satu, cinta kepada Nabi, mengamalkan sunnahnya, sering bersolawat kepadanya. Nah itu kalau tiket terusan. Udah dicap sama Nabi nih, mana yang salawatnya 50%, mana yang salawatnya 60%, apalagi kalau salawatnya sampai 90%. Itu Nabi langsung cap tuh stempelnya kan. Udah tinggal malaikat cuma lihat tangan, ada gambar stempel, masuk tuh. Kuotanya berapa? Dulu kuotanya cuma 70.000. 70.000 umat Nabi, ya sama umat dulu aja udah habis, bahkan masih kurang. Umat Nabi di zaman beliau aja udah jutaan. Nah ini cuma 70.000. Minta Nabi Jibril, kurang, tambahin kuota, coba dah, ada pendekatan. Tuh. Begitu minta ke Allah, dibagi lagi sama Allah. Udah begini dah, 70.000, satu orang dari 70.000 bisa membawa 70.000. Jadi satu orang dari 70.000 itu bisa membawa 70.000. Nah itu kuotanya tuh. Ya tapi kalau dihitung-hitung dengan umat sampai akhir zaman, habis udah, kita nggak kebagian.
Nah, bagaimana caranya? Ya udah nempel aja, pakai memo, pakai memo. Si Fulan bin Fulan itu murid saya, si Fulan bin Fulan itu jamaah saya, gitu. Nah, akhirnya kata ulama, yang ngasih syafaat bukan cuma Nabi nanti, semua guru-guru, para ulama yang kita kaji ilmunya, pelajarin ilmunya, bakal bisa. Misalkan kita ngaji kitab tauhid, tentang tauhid, ada tuh rujukannya. Atau kita mengamalkan mazhab Imam Syafi'i, nanti Imam Syafi'i begitu akan, ya Allah itu ngamalin mazhab saya, nah, saya bawa ya surga, gitu. Jadi inilah makanya perlu adanya sanad. Kita belajar sama siapa, jurusannya mana, bener enggak pelajarannya, ada enggak rujukannya, itu penting ya, supaya dapat memo kita. Ya orang tadi kuota habis, ya mau nggak mau ngintil namanya, nemplok aja kita mah, nemplok. Iya. Walaupun kagak dapat duduk di dalam kereta, minimal gantung. Yang penting nyampe dah. Tuh. Nah, inilah kemudian Allah bersumpah dengan itu, demi genap ganjil genap makhluknya, witir adalah Allahnya. Jadi keduanya itu adalah merupakan satu kesatuan. Artinya manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah disifati dengan sifat witir yang kalau bahasa kulhu namanya ahad, tunggal disebutnya. Jadi maka mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semuanya bisa berkumpul di dalam surga Allah, dan juga keluarga kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian, kayaknya udah mau johor ini, siang bener, terang bener udah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa huwa ya karim Allah bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani. Anta tahlana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta amilana mu'amalataka li ahlil khair wa anta fazwana fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busin wa dhair, innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khairin ya arhamar rahimin. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.